semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabarnya hari ini? Ustazah berharap semoga semuanya sehat selalu ya, dan tentunya tetap selalu semangat belajarnya. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Ustazah. Pada mata pelajaran tematik, kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, yaitu gemar menyanyi dan menari. Apakah kalian sudah siap belajar bersama Ustazah? Alhamdulillah, mari kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ustazah menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari PPKN tentang melaksanakan aturan yang berlaku di rumah. Yang kedua, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang mencermati puisi atau syair lagu yang berisi ungkapan kasih sayang dan hormat kepada orang tua. Yang ketiga, kita akan belajar matematika tentang memahami pengurangan bilangan. Yang keempat, kita akan belajar seni budaya tentang mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Apakah kalian sudah siap? Lanjut. Exclamation. Artinya, Ustazah tidak akan lelah untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu berkata maaf apabila kalian melakukan kesalahan ya. Dan yang kedua, ketika selesai dibantu, jangan lupa ucapkan kata terima kasih. Yang ketiga, ketika kalian membutuhkan sesuatu, jangan lupa ucapkan kata tolong. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar di samping ini. Ada seorang kakak bersama adik ya. Sedang ngapain ya kira-kira? Mari kita baca. Adik suka menari. Adik menari sebelum tidur. Adik menari sambil melompat di kursi tamu. Kakak menegur adik. Menari dan melompat di kursi tamu berbahaya loh. Karena adik bisa jatuh dan terluka. Maka menarilah di lantai. Nah, masuk dari cerita ini yaitu ketika kita sedang bermain sesuatu, carilah di tempat yang aman ya, seperti kakak ini. Kita sebagai orang kakak atau adik harus saling mengingatkan agar kita tidak saling berbahaya ya. Contohnya seperti ini, ketika adik bermain di atas kursi, sebaiknya seorang kakak mengingat adiknya agar untuk berlatih menari di lantai. Nah, apakah kalian setuju dengan kakak dalam cerita tersebut? Ya, tentunya setuju ya, karena kakak selalu mengingatkan adiknya untuk tidak melakukan hal yang berbahaya. Apakah yang dilakukan kakak benar? Ya, tentu benar ya, karena kakak menegur adik. Sekarang lanjut. Nah, tuliskan 5 hal baik yang kamu lakukan untuk adik. Apa contohnya? Yang pertama, bermain bersama. Lalu yang kedua, contohnya apa ya? Ya, bisa belajar bersama adik, itu boleh. Lalu yang ketiga, bisa dikerjakan secara mandiri di rumah ya, sampai dikerjakan ke nomor 5. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini kira-kira seorang kakak yang ngapain ya? Ya, kakaknya itu menjalin adiknya dengan merebut mainan adiknya. Apakah itu perbuatan baik? Tentu tidak baik ya, jangan ditiru. Jadi kita sebagai seorang kakak, apabila kalian teman-teman menjadi seorang kakak di rumah, harus saling sayang kepada adiknya. Dan ketika adiknya memegang mainan, jangan dicaili ya. Lalu gambar yang kedua, ini seorang kakak sama adiknya sedang ngapain? Ya, sedang bermain bersama. Apakah itu perilaku yang baik? Tentu baik ya. Lalu gambar yang ketiga, seorang kakak sedang mengajari adik bermain bersepeda. Ketika apakah itu perbuatan baik? Tentu baik ya, silakan diceklis. Lalu selanjutnya, nah sini ada sebuah cerita. Adik masih kecil, adik belum dapat makan sendiri. Kakak bisa menyanyikan adik, salah satunya dengan menyanyikan lagu. Ayo nyanyikan lagu berikut bersama-sama. Ikuti Ustazah ya, judulnya Makan Jangan Bersuara. Kita mulai ya. Sebelum kita makan cuci tangan dahulu. Menjaga kebersihan
untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Maksud lagu ini apa ya? Ya, yang pertama, sebelum kita makan, ingatkan adik untuk selalu mencuci tangan. Karena apa? Menjaga kebersihan itu penting ya, apalagi di saat pandemi seperti ini. Nah, lalu yang kedua, ketika sedang makan, jangan sambil berbicara ya. Lalu, ketika sudah selesai memakan, jangan lupa membersihkan tempat makan, diletakkan di dapur, dan mencuci tangan setelah makan. Dan jangan lupa juga sebelum makan dan sesudah makan, selalu membaca doa. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Beri tanda checklist, gambar cara makan yang baik. Lalu beri tanda silang, gambar cara makan yang tidak baik. Nah, yang gambar yang pertama. Kira-kira ini gambar yang baik bukan ya? Untuk cara makan yang betul. Nah, anak ini sedang makan di lantai, lalu berserakan lantainya. Kira-kira itu cara makan yang baik bukan? Tentu tidak ya. Jangan ditiru. Lalu gambar yang kedua. Ini. Lalu yang ketiga dan keempat, silakan dikerjakan sendiri di rumah ya. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar tentang lagu tersebut. Maaf, saya sampaikan dulu. Ayo menyanyi. Nah, di sini ada sebuah lagu Kasih Ibu. Kita nyanyikan bersama dulu ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, lagu Kasih Ibu ini ciptaan dari Muhammad Mokhtar ya. Mokhtar namanya. Ingat-ingat ya. Maksud dari lagu ini apa ya teman-teman? Nah, maksud dari lagu ini berisi tentang ungkapan terima kasih anak kepada ibu. Nah, lagu ini menceritakan seorang perjuangan ibu ya, karena ibu yang mengasuh dan membesarkan kita. Jasa dan pengorbanan ibu tak terhingga. Ibu tidak pernah mengharap balasan dari anak. Kasih ibu itu diumpamakan seperti sinar matahari. Nah, jadi ketika dengan ibu harus bertutur kata yang baik ya, harus sopan kepada orang tua, harus patuh dan berbakti ya, karena mereka lah yang sudah banyak berjuang dan berjasa untuk kita. Nah, selanjutnya, ayo bernyanyi bersama Dani untuk guru kita. Nah, kita akan menyanyikan lagu tentang terima kasih. Terima kasihku. Bisa mengikuti Ustazah dan mendengarkan saja ya. Ini ciptaan dari Sri Widodo. Kita mulai. Terima kasihku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku, kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ucapkan. Nah, setelah kita bernyanyi bersama dan mendengarkan, kira-kira maksud lagu ini apa ya? Nah, lagu ini menceritakan tentang seorang guru. Kenapa? Karena guru itu adalah orang tua kita kedua di sekolah. Nah, kita itu harus berterima kasih kepada guru ya, karena guru juga yang mengajar kita, membimbing kita selama di sekolah. Gitu ya. Kita juga harus sopan santun, bertutur kata yang baik, perilakunya kepada guru dan orang tua. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Lani senang menari. Lani menirukan gerakan-gerakan alam.
Lani suka menari menirukan gerakan burung terbang. Lani juga suka menirukan gerakan daun berguguran. Kamu sudah mencoba memperagakan gerak. Ada gerakan lambat dan cepat. Berilah pendapatmu dengan melengkapi tabel di bawah ini. Nah, maksud dari ini gerakan alam ya. Gerakan alam seperti gerakan daun berguguran. Nah, kalian tentunya sudah pernah melihat bukan dengan daun yang berguguran. Bagaimana gerakannya? Apakah dia gerakan cepat atau lambat? Ya, daun yang berguguran pasti gerakannya jatuh ke bawah dengan lambat. Nah, sekarang ini sudah kita kerjakan bersama yang nomor 1 ya. Sekarang burung terbang. Burung terbang itu gerakannya cepat atau lambat? Ya, betul. Gerakan burung ketika terbang itu cepat. Sudah paham? Alhamdulillah, semua anakku sudah hebat. Sekarang lanjut. Nah, kita akan belajar tentang pengurangan bilangan. Ayo berdiskusi. Pengurangan bilangan atau tanda kurangnya seperti ya. Tanda pengurangan itu seperti ini, strip, tanda strip. Adalah suatu nilai atau angka yang semakin kecil. Nah, sekarang Ustazah ingatkan kembali ke teman-teman pada materi sebelumnya. Kita sudah belajar tentang penjumlahan atau tambahan. Masih ingat bukan? Tentang penjumlahan itu atau tambahan, kita belajar tentang tambahan, itu nilainya semakin besar ya. Nah, untuk pengurangan ini, kebalikannya teman-teman. Nah, kalau untuk pengurangan ini, nilainya atau angkanya itu semakin kecil. Nah, sebelum saya jelaskan, mari kita berhitung lagi dari angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang ayo berlatih. Saya contohkan ya. Ahmad mempunyai 10 pensil dalam tas. Nah, Ahmad ini mempunyai 10 pensil. Ingat-ingat ya. Si Ahmad mempunyai 10 pensil di dalam tas. Saat pulang, 4 pensilnya patah. Nah, ternyata yang awalnya si Ahmad mempunyai 10 pensil, tiba-tiba pensilnya patah sebanyak 4. Sekarang sisa berapa pensil Ahmad yang masih utuh? Nah, kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua pensil Ahmad ada 10. Karena patah 4, maka kita kurangi. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang berapa sisa pensil Ahmad yang masih utuh? Yang tidak patah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pensil Ahmad yang masih utuh adalah 6. Baik teman-teman, saya akan mengingatkan kembali ketika kita belajar berhitung dengan menggunakan jari. Nah, ketika berhitung menggunakan jari yang tambahan, semua jari tangan itu kita angkat ya, sesuai berapa jumlah benda yang diminta. Nah, kebalikannya, kalau untuk pengurangan ini, jarinya ditutup sebanyak berapa benda yang harus dihilangkan gitu ya. Jadi untuk tambahan itu semua jari dibuka, kalau untuk pengurangan beberapa jari ditutup. Nah, kita tinggal hitung berapa sisanya gitu ya. Seperti contoh ini, 10 pensil Ahmad yang ada dalam tas, saat pulang 4 pensilnya patah. Maka ketika kita angkat semua jari tangan sebanyak 10, lalu kita tutup sebanyak 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Lalu sisanya kita hitung ada berapa. Nah, ternyata ada 6. Apakah semuanya sudah paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya akan kasih contoh lagi. Amati gambar berikut ini dengan teliti. Tulislah cerita yang sesuai dengan gambar. Lengkapi dengan kalimat matematika yang tepat. Nah, sekarang di sini ada apel warna merah. Mari kita hitung semua apel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah apel di sini semuanya ada 6. Lalu dimakan
nih bisa dilihat dimakan sebanyak berapa. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ternyata sudah dimakan sebanyak 4. Nah, jumlah semua apel tadi ada berapa? 6. Ya, 6 ini ya. Lalu dikurang karena sudah dimakan, maka itu dikurang ya. Jadi kurang sebanyak berapa yang sudah dimakan? 4 ya. Jadi 6 dikurang 4 sama dengan kita hitung apel yang belum dimakan sama sekali. Sisanya tinggal berapa? 1, 2. Ya, ternyata sisa apel yang belum dimakan adalah 2. Berarti 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi silakan hitung menggunakan jari ya. Angkat tangannya sebanyak 6. Lalu karena apelnya sudah dimakan sebanyak 4, lalu kita tutup jarinya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata sisa apel ada 2. Sekarang contoh satu lagi. Anto melihat singa, kijang, dan orang hutan. Anto melihat 8 burung beo di dalam kandang. Saat pengunjung datang, 2 burung beo pergi, sembunyi di dalam kandang. Nah, saat Anto melihat burung beo itu ada berapa? Nih, ada 8 ya. Lalu ketika pengunjung datang lagi, ternyata burung beonya pergi sebanyak 2. Berarti kita angkat jari tangan kita sebanyak 8, dihitung dulu. Oke, angkat jarinya sebanyak 8. Nah, karena burung beonya pergi, 2 burung beo pergi, maka kita tutup jari tangan kita sebanyak 2. 1, 2. Berarti 8 dikurang 2. Sisanya berapa yang sudah ditutup 2 jarinya? Ternyata sebanyak 6 ya. Nah, begitu ya untuk cara menghitung menggunakan jari. Selanjutnya, ayo berlatih. Ayo belajar bersama tentang pengurangan. Belajar bersama sangat menyenangkan. Pahami cerita di bawah ini. Adi membeli 5 buah yoyo. Lalu kakaknya memberi Adi sebanyak 2 yoyo. Nah, berarti adik itu mempunyai 5 buah yoyo. Ingat ya, adiknya mempunyai 5 buah yoyo mainan. Lalu kakaknya memberi adiknya itu sebanyak 2. Berapa jumlah yoyo adik sekarang? Itu kira-kira pengurangan atau tambahan ya? Ya, betul. Ini soal tambahan karena awalnya adik itu mempunyai permainan sebanyak 5, lalu ditambah kakaknya dengan memberi mainan sebanyak 2. Berarti 5 ditambah 2 sama dengan berapa? 7. Selanjutnya, baca kalimat berikut ini dengan teliti. Beri tanda strip atau tanda kurang dalam kotak untuk kalimat yang merupakan cerita pengurangan dan tanda tambah untuk kalimat cerita penjumlahan. Buatlah kalimat matematikanya. Nah, contoh ya, saya kasih contoh 1. Ceritanya, pohon mangga paman berbuah 10 mangga, tetapi sayang 3 mangganya dimakan kelelawar. Berapa sisa mangga paman? Kita hitung ya. Ada 10 mangga. Ingat, semua mangganya ada 10. Lalu dimakan kelelawar sebanyak 3. Jadi di sini ditulis 10 dikurang 3. Lalu di sini tanda strip sini, maaf, ada tanda strip atau tambah itu dikasih tanda ini pengurangan ya, ini kolom ini. Lalu yang di kalimat matematikanya baru kita tulis angkanya. 10 dikurang 3 sama dengan berapa anak-anak? Ya, sebanyak 7. Jadi sisa buah mangga ada 7. Dan untuk nomor 2 dan seterusnya silakan kerjakan secara mandiri di rumah ya. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak materi video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi di materi pekan berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk rajin belajar. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat ya video ini ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.